Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama mengikuti ibadah Sabtu Sunyi ini, bersama kita merenungi kematiannya untuk keselamatan manusia. Mari kita ciptakan suasana teduh di rumah kita sebagai kesiapan kita memasuki keheningan Sabtu Sunyi. Mari kita bersama-sama menyalakan lilin yang telah kita persiapkan. Saudaraku, tak banyak manusia yang bisa tetap bening dalam laku pergumulan yang kadang membuat pusing. Tak banyak juga yang mampu tetap hening di saat permasalahan hidup membuat segala hal terasa genting. Tak jarang juga penderitaan atau pergumulan itu ingin kita tolak, dan jika bisa, kebahagiaan saja yang memenuhi benak. Nyatanya, kadangkala kita harus berada di ruang antara pergumulan dan kebahagiaan, keputusasaan dan harapan, kematian dan kehidupan. Ruang yang tak selalu nyaman, sebab tentu manusia berharap bisa segera beranjak ke depan. Mampukah kita merengkuh ruang antara ini? Merengkuhnya dengan hening, bening, dan tak melulu berteriak dengan bising. Keluarkan kami segera ya Allah dari situasi yang genting. Tinggallah
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat
Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ia ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku.
Saudara yang terkasih, saat ini kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan. Akan tetapi sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada malam yang teduh dan sunyi ini ya Bapa, kami bersama-sama merindukan sentuhan sabda Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus menerangi setiap hati kami, memampukan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Kami mampu merenungkannya, terlebih kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa sabda Tuhan ini sebagai penguat di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pilih dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami memohon berkat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66 yang demikian sabda Tuhan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, yang sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya.
Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Di antara kematian dan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap makhluk hidup nantinya pasti akan mengalami kematian. Ini menyadari kita bahwa kita adalah makhluk fana. Di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat sebuah kematian, peristiwa kematian, ada berbagai macam pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain mengenai kematian. Ada yang melihat bahwa peristiwa kematian ini adalah peristiwa hal yang lumrah atau biasa. Karena mungkin mereka belum pernah merasakan atau mengalami peristiwa kematian. Misalnya, mereka belum pernah mengalami bagaimana perihnya, sedihnya peristiwa kematian. Lalu mereka menganggap bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Karena setiap manusia yang hidup pasti nanti akan mati. Tetapi ada juga manusia atau dari kita yang melihat bahwa sebuah kematian, peristiwa kematian adalah peristiwa yang menyakitkan. Peristiwa yang mendatangkan luka duka yang sangat mendalam. Misalnya ketika kita sudah pernah mengalami peristiwa kematian, di mana anggota keluarga kita misalnya sudah dipanggil oleh Tuhan. Ibu kita, ayah kita, orang tua, anak, saudara, sahabat, suami, istri yang sangat kita cintai. Pasti kita melihat bahwa peristiwa kematian itu peristiwa yang sungguh sulit untuk kita terima. Atau mungkin kita mengalami bagaimana kita bisa lolos dari peristiwa maut misalnya. Kita pernah mengalami kecelakaan, lalu kita masih diberikan keselamatan dari Tuhan. Atau mungkin ketika kita atau saudara kita yang mengalami sakit, yang divonis tidak akan bisa mengalami kesembuhan. Tetapi ternyata mereka bisa sembuh. Dari peristiwa itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menghayati bahwa sungguh besar kehidupan, kuatnya kehidupan di dalam kehidupan kita. Sungguh besar anugerah Tuhan melalui kehidupan yang masih diberikan di dalam kehidupan kita. Dan sungguh menyakitkan peristiwa kematian tersebut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang banyak orang yang mengalami frustasi, depresi, bahkan hilang harapan dengan peristiwa kehilangan ataupun kematian.
Oleh karena itu ada seorang psikolog dari Swiss yang bernama Elisabeth Kubler. Dia memiliki tahapan-tahapan atau fase di mana seseorang mengalami duka sampai orang tersebut mengalami pemulihan. Yang pertama adalah fase yang perlu atau yang dihadapi, yaitu pertama, yaitu fase shock, kaget atau goncangan di dalam hatinya ketika peristiwa kematian itu terjadi. Lalu selanjutnya, fase selanjutnya adalah penyangkalan diri. Setelah penyangkalan diri, ada kemarahan. Lalu setelah kemarahan, ada fase di mana kita merasakan berkabung. Setelah kita berkabung, barulah ada pemulihan di dalamnya. Dan setiap kita punya cara dan waktu yang berbeda-beda untuk mengungkapkan bagaimana perasaan di dalam diri kita, bahkan di mana sampai pada fase pemulihan. Begitu juga para murid saat itu, Bapak Ibu, yang sudah kita baca bersama-sama. Para murid sedang pada fase syok dan penyangkalan, di mana terjadi peristiwa yang sungguh luar biasa menyakitkan bagi mereka, di mana Sang Guru Yesus Kristus mengalami kematian. Sebelumnya mereka sangat berharap kepada Yesus. Banyak harapan yang terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi tiba-tiba pengharapan itu pupus karena peristiwa kematian yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu dalam peristiwa kematian Yesus ini, apakah peristiwa kematian merupakan akhir dari segalanya, sehingga sudah tidak ada lagi pengharapan di dalam kehidupan para murid, bahkan di dalam kehidupan kita? Kita belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Bapak Ibu, saya yakin sudah hafal betul bagaimana seorang Ayub. Tadi kita sudah membaca dan merenungkan bersama-sama bagaimana Ayub adalah seorang yang sangat saleh. Ayub adalah seorang yang berkelimpahan harta. Segala sesuatunya tercukupi. Tetapi tiba-tiba ada peristiwa yang menyakitkan bagi Ayub. Semuanya yang ia miliki hilang sekejap mata. Dan sungguh ini peristiwa yang menyedihkan, yang mendatangkan luka, duka bagi Ayub. Tetapi kita tahu bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Meskipun dalam situasi, dalam pesimisnya, kita tahu tadi dalam bacaan kita bahwa Ayub ini tetap meyakini dan percaya bahwa kasih Tuhan yang memberi pengharapan di dalam kehidupan Ayub. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, pada saat itu Ayub berada di ruang antara, di dalam kepedihan, di dalam pesimisnya, tetapi dia masih melihat ada sebuah pengharapan yang Yesus, yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Sabtu Sunyi yang saat ini kita refleksikan, ini adalah ruang antara. Mengapa ruang antara?
Kita sudah berada dalam peristiwa bahwa Yesus telah mati. Tetapi kita pada posisi di mana kebangkitan belum terjadi. Ada duka, tetapi kita masih menantikan kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah antara. Artinya bahwa di dalam duka yang sedang kita rasakan sampai saat ini, kita masih memiliki Tuhan yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kepedihan yang sedang dirasakan, ketika kita merasakan luka di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, ketika relasi di tengah keluarga tidak baik-baik saja, ketika kita mengalami pergumulan di tengah kehidupan keluarga, ketika kita masih dalam kondisi tidak sehat, berjuang untuk sembuh, ketika kita mengalami pergumulan dengan ekonomi kita di tengah pandemi ini, ketika kita mengalami persoalan di tengah pekerjaan kita sedang berada di ruang antara. Bahwa di tengah ruang antara ini, dalam duka yang sedang kita alami ini, masih ada pengharapan, masih ada kehidupan. Lalu bagaimana respon kita di dalam ruang antara ini? Kita belajar Bapak Ibu dari bacaan kita, dari Injil yang sudah kita baca bersama-sama. Apakah kita akan seperti Yusuf dari Arimatea? Ketika Yusuf sudah mengambil tubuh Yesus, mengapaninya, lalu meletakkannya di kubur, lalu menutupnya dengan batu, sehingga lalu setelah itu Yusuf Arimatea meninggalkan Yesus. Itu menggambarkan bahwa Yusuf dari Arimatea ini sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Satu, apakah kita mau seperti Yusuf dari Arimatea? Dengan segala kepedihan, kesulitan, persoalan yang kita hadapi, lalu kita menutupnya, dan kita hilang pengharapan. Atau yang kedua, kita seperti Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Ketika Yesus sudah dikuburkan, mereka tetap duduk setia di depan kubur Yesus. Dia tidak meninggalkan Yesus. Itu artinya bahwa mereka masih memiliki pengharapan bahwa nantinya masih ada pengharapan dan kehidupan. Kita mau memilih yang mana? Maria Magdalena dan Maria yang lainnya menerima, menjalani peristiwa duka kematiannya, tetapi tetap berpengharapan, setia dalam pengharapan. Ataukah seperti Yusuf dari Arimatea yang sudah tidak punya pengharapan dan meninggalkan Yesus? Pilihan ada di tangan kita. Bagaimana saudara semua dan saya di tengah ruang antara ini? Maukah tetap hidup di dalam pengharapan, ataukah kita hilang pengharapan di tengah kesesakan ini? Ingatlah bahwa Tuhan akan bangkit, Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru dan pengharapan bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah takut dan khawatir. Terlebih jangan pernah menyerah dengan kesesakan dan kepedihan. Percayalah
bahwa pengharapan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Di ruang antara ini, mampukan kami untuk senantiasa merasakan rengkuhan kasih Tuhan, sehingga di dalam kepedihan, kesesakan, dan duka yang kami alami, peristiwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, persoalan apapun yang sedang kami alami, mampukan kami untuk tetap setia berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa setia menolong kami. Tuhan senantiasa setia memberikan pengharapan dan kehidupan yang baru bagi kami. Kami memohon belas kasih Tuhan dalam setiap pergumulan yang sedang kami rasakan saat ini, terkhusus dalam pandemi yang masih juga belum berakhir. Kami percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menolong kami. Kami juga teringat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Apapun yang sedang mereka usahakan, berkati mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa uluran tangan Tuhan senantiasa menolong kehidupan mereka, sehingga mereka tidak menyerah dengan sakit penyakit mereka, tetapi sungguh mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan juga setia menolong, memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan di dalam duka cita mereka, karena kehilangan orang yang terkasih, dimanapun mereka ya Tuhan, rengkuhlah mereka. Hiburlah mereka, kuatkanlah mereka, sehingga mereka tetap mampu memiliki semangat untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan kesepian, dimanapun mereka berada, Tuhan hiburlah mereka. Tuhan tolong mereka, sehingga mereka tetap mampu merasakan rengkuhan kasih Tuhan. Kami semua, dengan segala kondisi hati kami, dengan segala kondisi hidup kami, peristiwa yang sedang kami alami, kami memohon Tuhan senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala permohonan kami dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon berkat Tuhan. Amin.
Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Rengkuhlah ruang di antara kematian dan kehidupan ini. Tenanglah, kuatkanlah hati saudara. Dalam kepedihan, dalam keputusasaan, kasih-Nya mengiringi jalan Sabtu sunyi saudara. Syukur kepada Allah. Dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.